Siap, Mbak. Sudah saya record. Oke, sebentar Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rini. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Rini? Alhamdulillah, baik. Bu Rini hari ini sibuk? Mboten. Lumayan. Saya mau minta waktunya sebentar untuk ngobrol, bisa Bu? Nggih, Bu Ika, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu Rini. Oh ya, sebelumnya bagaimana tadi kabarnya Bu Rini ya? Bagaimana kabar hari ini Bu setelah Alhamdulillah. Bu Rini? Begini, Iya. di sekolahan sepertinya ada sesuatu yang mengganjal yang ingin saya ceritakan panjenengan Bu. Tampak dari wajahnya Bu Ika akhir-akhir ini memang kayaknya kok kurang bersemangat. Emang ada apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, benar sekali Bu Rini. Ini Bu, di kelas saya ini kan ada 27 anak. Ada beberapa permasalahan yang saya alami yang sangat mengganggu saya dan menjadi apa nggih? Seperti mengganjal untuk saya. Mungkin dengan saya bercerita dengan Bu Rini nanti saya bisa mendapatkan seperti pencerahan gitu tentang apa yang saya hadapi. Siap, siap. Dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Iya, Nanti, begini. apa Nggih. yang diharapkan nanti? Iya Bu, yang saya harapkan dari obrolan kita siang hari ini sebenarnya saya ingin sekali mendapatkan solusi atau pemecahan dari masalah tentang apa yang saya hadapi di kelas ini. Saya berharap setelah adanya pertemuan kita hari ini, obrolan kita hari ini, tentunya bisa membawa manfaat untuk saya sendiri dan bisa juga untuk nanti, untuk anak-anak saya nanti di kelas, karena yang saya hadapi ini dengan anak-anak di kelas Bu. Sehingga saya bisa menambah semangat anak-anak juga dalam belajar, dan saya juga bisa mengubah apa yang seharusnya saya perbaiki supaya minat belajar anak-anak saya ini bisa bertambah lebih baik. Begitu. Nggih, bisa diceritakan masalahnya yang dihadapi Bu Ika? Iya Bu, siap. Ceritanya seperti ini Bu. Di kelas saya ini ada 27 anak, di mana masing-masing anak itu mulai akhir-akhir ini, mulai dari beberapa minggu ini saya amati ada sekitar 6 sampai 10 anak yang sering sekali terlambat dalam mengumpulkan tugas, terutama tugas bahasa Indonesia. Yang menjadi permasalahan bagi saya, ini sebenarnya ada apa? Apa yang harus saya perbaiki gitu loh Bu. Kok sering sekali setiap pelajaran bahasa Indonesia anak-anak ini sering mengumpulkan tugasnya itu molor dari jadwal pengumpulannya. Apa selain dari permasalahan kurang semangat tadi, ada hal lain, Bu? Iya, selain anak-anak kurang bersemangat itu, Bu, menurut saya, apakah pola pembelajaran yang saya terapkan ini membosankan bagi anak-anak, sehingga anak-anak kurang antusias dalam mengerjakan tugas
dan dalam memahami materi mungkin sehingga mereka mengerjakannya semakin lama karena mereka tidak tertarik atau bagaimana ya Bu ya? Apa yang sudah Ibu lakukan selama ini? Mengembangkan sistem pelajarannya seperti apa, Bu Ika? Iya Bu, padahal menurut saya sudah menerapkan pembelajaran yang asik juga bagi mereka. Tapi kok mereka masih meskipun saya memakai metode lama, yaitu ya saya menjelaskannya di depan kelas dengan sama, kemudian anak-anak menyimak apa yang saya jelaskan dan menyimak buku yang mereka sebagai acuan. Tapi apakah metode yang ceramah yang saya gunakan ini masih begitu membosankan ya Bu buat anak-anak? Sampai-sampai mereka kurang bersemangat dalam belajarnya. Apa hanya pada pelajaran bahasa Indonesia saja, Bu, yang seperti itu keterlambatannya? Iya Bu, yang lebih menonjol ini memang dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kan di situ banyak sekali penjelasan tentang semesta dan sebagainya. Oh, kira-kira kenapa ya kok hanya di bahasa yang uh, lebih sering keterlambatannya? Apakah ada hal yang berbeda mungkin yang Ibu terapkan? Menurut saya karena pelajaran bahasa Indonesia itu memang sifatnya harus memahami bacaan-bacaan yang disajikan, anak ini terkesan lebih pasif dan mereka merasa cepat bosan sehingga suka asyik dengan main sendiri. Lebih asik main sendiri. Kemudian kira-kira caranya Ibu mengajar bahasa Indonesia bagaimana, Ibu? Kemarin yang sudah saya lakukan itu, saya menyuruh anak-anak, mengajak anak-anak untuk membuka bukunya. Kemudian di situ saya menjelaskan di depan kelas kepada anak-anak tentang apa yang kita pelajari hari itu. Dan akhirnya saya mengajak anak-anak untuk sesi tanya jawab. Seperti itu Bu Rini. Bagaimana respon mereka, Bu? Ya, ada 1-2 anak yang responnya aktif saat diajak bertanya jawab. Namun yang tidak aktif juga masih ada, Bu. Dan kelihatannya mereka yang tidak aktif itu memang tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Kurang bersemangat. Apakah Bu Ika mungkin mengetahui apa akar permasalahannya, mengapa bisa demikian? Iya, ya itu Bu yang masih saya pikirkan sampai saat ini. Padahal saya juga sudah sering sekali mengingatkan anak-anak meskipun lewat WA group, saya juga sering mengingatkan kepada mereka, jangan lupa anak-anak untuk tugasnya bahasa Indonesia untuk segera diselesaikan dan dikumpulkan. Tapi ya seperti itu Bu, masih ada saja 1-2 anak sampai beberapa anak yang mengumpulkannya masih molor. Sudah Ibu coba untuk mengingatkan padahal di WA ya, Bu ya. Iya Bu. Tadi Bu Ika sudah bercerita pada waktu pembelajaran metode cerita serta tanya jawab hanya beberapa saja yang aktif ya. Iya Mungkin Bu betul Bu. Ika ingin merubah, mungkin menerapkan model yang baru agar anak-anak bisa lebih aktif lagi, Bu. Ada ide tidak, Bu? Iya ya Bu, kenapa ya saya nggak kepikiran dari kemarin-kemarin untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik bagi mereka. Serta mungkin bisa menambahkan dengan media pembelajaran yang lebih terlihat menarik dan bisa membuat mereka lebih bersemangat dalam belajar ya Bu. Bisa dicoba, wong Bu Ika kreatif. Saya yakin bisa banyak ide ini, apalagi setelah mengikuti CQP ya Bu Ika ya.
Iya, bisa jadi ya selama ini metode pembelajaran yang saya terapkan ceramah di depan anak-anak itu adalah hal yang membosankan bagi mereka. Sehingga anak-anak merasa ya paling nanti kalau sudah dijelaskan disuruh mengerjakan. Dan sepertinya itu memang termasuk salah satu metode yang kurang berpihak kepada anak menurut saya kalau masih belum bisa menuntun anak-anak dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik. Benar-benar betul Bu Ika. Kemudian mau dilakukan kapan ini biar bisa semangat ini anak-anaknya ini kira-kira Bu Ika? Ya, setidaknya untuk pertemuan selanjutnya akan saya coba untuk melaksanakannya. Karena kalau anak-anak masih selalu seperti itu, ya nanti saya kasihan juga kepada mereka. Sudah mendekati waktu untuk tes, tapi mereka masih kurang dalam pemahamannya. Nanti saya Mantap. juga yang punya beban, Bu. Sip. Langkah hebat Bu Ika, makin cepat, makin baik. Mantap, Iya. silahkan diaplikasikan sesegera mungkin ya Bu Ika ya. Iya. Hebat. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu Rini siang hari ini. Ternyata obrolan dengan Bu Rini ini bisa memberikan saya solusi bagaimana apa yang harus saya lakukan kepada anak-anak supaya mereka tidak lagi merasa bosan, tidak lagi bersemangat, menjadi lebih anak yang bersemangat saat belajar. Terima kasih sekali Bu Rini atas waktu dan solusinya. Alhamdulillah, terima kasih juga sudah berkenan berbagi cerita. Ceritanya Bu Ika juga menginspirasi saya nanti untuk menghadapi anak-anak yang kurang semangat. Tetap semangat ya Bu Ika, semoga nanti lancar pengerjaannya dan dari guru yang semangat nanti anak-anak juga ikut semangat. Keren, Iya, Bu luar Rini. biasa. Waktunya. Makasih Bu Rini. Sama-sama Bu Ika. 10-12 menit Bu Ika. 10 Oh, menit. 12 menit sudah 12 menit. Iya. Bisa berganti. Ini langsung dilanjut gitu Bu ya. Iya, dilanjut aja nanti sisanya baru kita refleksi gitu Bu. Ternyata lebih enak langsung gitu ya. Iya, Oke, benar Bu. lanjut ke kasus yang kedua. Oke, siap. Sekarang Ika berganti dulu. saya yang menjadi coach ya Bu ya. Siap. Selamat siang Bu Rini. Apa kabarnya hari ini Bu Rini? Selamat siang Bu Ika. Alhamdulillah, kabar baik Bu. Sudah lama sekali ya Bu kita tidak bertemu. Meskipun lewat dunia maya, tapi sepertinya sudah lama ya Bu. Kok Bu Rini, ini kira-kira ada apa yang mau disampaikan ya Bu ya? Mbak, apa Bu Ika? Ini mau berbagi cerita ini. Pengen ada solusi nanti kalau sama Bu Ika kan sudah berpengalaman mau berbagi cerita saya. Iya, silahkan Bu. Jadi selama 2 tahun ke belakang itu Bu, saya ngajarnya di kelas 1. Di tahun ini saya mengajar di kelas 3. Jadi saya punya anak namanya Mas A. Ini anaknya cerdas, periang, pinter, bersemangat dalam sekolahnya waktu saya ajar di kelas 1. Nah, anehnya itu waktu di kelas 2 dia jadi pemurung, jadi pendiam, juga kalau ke sekolah minta ditunggui sama ibunya. Jadi ibunya harus ada di sekolah sampai dari awal sampai dia pulang ke sekolah. Oh, itu sudah kelas 3 ya Bu? Saya kelas 3 saya ajar kembali sekarang.
Lalu apa yang sudah Bu Rini lakukan selama ini untuk mengatasi kejadian dari Mas A tersebut? Sementara itu saya sudah motivasi, Bu. Saya beri kepercayaan bahwa pasti aman dia bersama saya. Sudah saya yakinkan. Saya kan memang ngajar dia kelas 1, sekarang bertemu lagi di kelas 3. Nah, saya juga sudah sampai bertemu dengan orang tuanya, terutama ibu. Sudah bertemu ibunya dan dapat informasi kalau memang tiap hari kalau mau nganter itu rewel, nangis, begitu. Sebenarnya alasan ibunya kalau saat saya tanya itu bilangnya, itu kok Bu nggak ditemani teman-temannya, nggak ada teman, gitu katanya. Padahal saya yakin kalau Padahal, saat apa di kelas itu tidak ada masalah dengan temannya, tidak pernah berantem, tidak pernah berselisih begitu Bu Ika. padahal Bu Rini sudah berusaha untuk bertemu dengan ibunya ya Bu ya. Sudah bertemu dengan si Hmm, ibu. Tapi apa sudah ada perubahan Bu dari setelah dengan bertemu dengan ibunya itu? Si sebenarnya A-nya sudah bagaimana? sebenarnya sudah ada perubahan yang awalnya itu minta ditunggui, jadi ibunya sudah sepakat untuk ya sudah saya tinggal Bu, tidak apa-apa. Kalau awalnya ya bilang saake, saake, saake begitu, kasihan begitu katanya. Sudah berkenan untuk tidak nunggui lagi, sudah ngantar langsung pulang meskipun si anak masih tantrum, masih nangis. Berarti setelah bertemu dengan ibunya itu sudah ada kemajuan ya Bu ya untuk si A-nya. Ya, majunya itu sudah tidak ditunggu lagi, Bu Ika. Namun ya itu, pasti setiap pagi setelah diantar itu dia di pojok kelas, nangis sendirian. Walau temennya negur, temennya ngerayu, temennya ngajak masuk kelas, ngajak main, masih tidak mau, Bu. Kemudian kan kalau tidak saya meluangkan waktu itu juga butuh waktu lama untuk membujuk dia supaya mau masuk. Nah, lebih lebih sedihnya lagi saya itu kemarin di WA sama ibunya bahwa Ya. mohon izin Bu untuk Mas A tidak masuk selama 7 hari begitu karena Lama mbahnya sekali Bu. meninggal. Iya, Oh, saya juga sempat kaget loh kok minta izin. Ya mungkin saja repot waktu paginya, Bu. Pikiran saya juga apa karena mbahnya di Jogja atau di mana gitu kok minta izin sampai 7 hari. Saya tanya, Mbah yang mana yang kapundhut ikut berbelasungkawa gitu. Ternyata mbahnya yang di desa ini juga yang satu rumah. oh loh, satu tempat. Ya, kemudian ya saya berusaha memberikan apa ya, tidak memberikan izin namun minta tolong Bu untuk tetap diantar. Soalnya kasihan, saya khawatir nanti nek tidak masuk dituruti, minta izin seminggu dituruti nanti malah nggak mau masuk sekolah Bu. Oh, berarti seperti itu ya jawabannya Bu Rini terhadap ibunya tadi. Apa alasannya atau sebabnya Mas A itu bisa seperti itu? Apa nggih Bu, menurut Anda? Hmm, setelah saya bertemu dengan beberapa guru juga, rekan guru dan juga tetangga sesamping rumahnya itu, ternyata Mas A seperti itu setelah perceraian kedua orang tuanya. Ayahnya bercerai, kemudian ayahnya pergi. Kalau mau nengok sepertinya tidak diperbolehkan oleh ibunya. Dia sedih, tantrum, kehilangan sosok ayah. Jadi
Waktu nangis itu dia bilangnya, "Ibu, aku jangan ditinggal ya, Bu, jangan ditinggal." Sepertinya dia takut untuk ditinggal kedua orang tuanya. Ya, berarti ada rasa trauma di si A itu ya, Bu. Kemudian kira-kira apa yang selanjutnya ingin Bu Rini perbaiki, Bu? Iya, Mbak. Eh, saya ingin mengembalikan keceriaan Mas A ini supaya bisa kembali ceria seperti dulu, biar semangat lagi sekolahnya. Saya kasihan soalnya siswa berprestasi, Mbak. Dulu belum pernah ada apa yang ikut lomba aja dia berani ikut lomba hafalan, pesta siaga itu bagus sekali. Berarti si A ini termasuk anak yang berprestasi juga ya, Bu, di kelasnya Bu Rini. Betul. Tapi sayangnya dia sering nangis tiap pagi, tiap dipamiti ibunya pulang kok sering nangis gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Menurut saya tahu sekali Bu Rini ini tipe guru yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi sesuatu. Termasuk menghadapi Mas A ini. Kemudian langkah apa lagi kira-kira yang akan dicoba untuk mengembalikan semangatnya Mas A ini, Bu Rini? Apa ya? Kalau mencoba yang rencana kemarin sih itu ya Bu Ika ada pembelajaran di CGP itu ada sosial emosional itu rencananya saya mau terapkan ini. Mudah-mudahan bisa ini. Bisa diceritakan Bu untuk langkah ini akan diterapkan dengan bagaimana dan kapan akan Bu Rini memulainya menerapkan langkah yang Bu Rini maksudkan ini? Mm-mm. Kalau kemarin kan sudah dipelajari juga pendidikan sosial emosional, sudah dipraktekkan juga waktu lokakarya itu ada listening, ada teknik stop, ada mendengarkan. Itu rencananya saya masukkan ke RPP, nanti saya praktekkan kepada anak-anak bareng-bareng, terutama untuk Mas A ini. Saya mau cari juga apa ya musik-musik yang menenangkan gitu atau video-video inspirasi pokoknya biar bersemangat lagi itu bisa ya Bu ya. Bisa sepertinya Bu Rini. Dan sepertinya langkah yang Bu Rini ambil ini langkah yang bagus sekali Bu. Semoga saja ke depannya nanti bisa membawa hasil seperti yang diharapkan Bu Rini sehingga si Mas A ini tadi bisa kembali bersemangat dan tidak nangis lagi saat dipamiti ibunya. Saya yakin Bu Rini ini mampu sekali untuk melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Saya tunggu ya Bu kabar baik dari hasil percobaan penerapan Bu Rini ini nanti di kelas kepada Mas A tentunya. Terima kasih Bu Ika, mohon doanya. Wah lega rasanya bisa cerita dengan Bu Ika. Semoga nanti langkah-langkahnya ke depan membawa hasil ya Bu Ika ya. Ya, tetap Terima semangat Bu kasih Rini. sudah ya semangat. Bismillah lancar. Semoga Terima Mas kasih Bu A Ika nanti ya sudah berkenan mendengarkan cerita saya. sama-sama Bu Rini. Terima kasih atas waktunya juga bisa ngobrol-ngobrol bareng seperti ini. Terima kasih Bu Rini. Oke, sama-sama Bu Ika. Sama Mbak, 12 menit. Oke. Aku tapi bahasanya kok masih gitu ya, masih kuliner bilangnya Mbak kurang formal. Nggak apa-apa Bu, saya juga biasa seperti itu kalau di sekolah. Kalau di Kepletat, depan anak-anak kepletat. saja biasa Mbak Bu, Bu. Mbak Bu. Iya, Ini malah lebih berarti lucu. nanti ada masih 24 artinya sudah 10 menitan lebih kok. Apa? 12 menitan, nggak apa-apa. 12 Berarti lebih menitan. ya. Iya. Nanti sisa waktunya kita gunakan untuk refleksi nih ya, mengisi Refleksi, refleksi. iya. Lo tadi aku kepletotan tadi.
nek Bu Ika udah ngalir ya, aku lihat wajahnya sudah bagus, sudah wis mantep jadi coachnya. Iki sing masih Soalnya di rumah suasananya lagi aman, Bu. Kalau di sekolahan saya yakin saya nggak bisa fokus karena teman-teman kadang juga lagi asik ngobrol, nggak tahu saya mau apa gitu. Jadi saya lebih memilih pulang dulu saja lah biar bisa fokus. ini tadi kakak aja mau naik udah turun pokoknya nek mama presentasi gak usah ikut-ikut. Ikut normal ya. Ini bagaimana Bu? Kita ngisinya langsung di apa itu? Langsung pakai laptop Diucap atau kita tulis tangan atau bagaimana? diucapkan gitu apa gimana ya? Gak apa-apa kan ini berupa itu. Masa mau share screen gitu? Mau share screen Ya, juga ini nanti refleksinya ini kita upload juga atau hanya untuk pembahasan kita berdua gitu, seperti itu. Untuk pembahasan record. kita berdua aja kayaknya. Oh gitu. Nek Tapi ngoten kan lebih. masuk direkam tapi ya Mbak. Oh iya. Kalau gitu kan lebih enak gitu loh Bu. Kalau nanti kita kalau harus diupload kan berarti kita harus sambil Nulis. ngetik juga gitu. Ditulis tangan aja gak apa-apa. Nanti nek minta diupload ya kita upload gitu. Mbak Sekarang Ika siapa dulu dulu boleh? Bu? Mbak Oh Ika dulu gitu. boleh. Oke, saya bacakan dulu ore-orean saya ya Bu. Hmm. Refleksi diri, latihan coaching. Untuk hasil dari refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Ya, saat percakapan tadi saya merasa senang sekali. Bu Rini ini bisa bersifat terbuka gitu. Bisa sehingga kita ngobrol antara coach dan coachingnya ini nyambung dan tidak ada rasa apa nggih? Seperti sungkan atau pakewo gitu. Saya bisa mengetahui apa yang diutarakan Bu Rini, permasalahan apa yang diutarakan Bu Rini ini secara jelas. Dan dari situ saya juga yakin apa nggih? Ini loh Bu, interaksi antara coach dan coachingnya ini juga sudah jelas. Kemudian dari percakapan tadi saya rasa juga alur dari coachingnya juga sudah sangat teruntut sepertinya Bu, seperti alur Tirta yang diharapkan dalam LMS itu. Mulai dari pertanyaan pemantik yang saya munculkan atau yang jenengan munculkan bisa disambung dengan pembahasan yang lebih runtut. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki mungkin saja bahasanya kita ya Bu ya. Iya, masih Bahasanya belum formal ya Mbak. mungkin karena kita terbiasa ngobrol untuk menceritakan sesuatu, kita merasa sudah ada kedekatan tersendiri sehingga kita ini lupa. Oh, ternyata kita Mbak, ini harus ngobrolnya lebih formal, mungkin seperti itu. Berapa mungkin ya Bu. Ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Di sini untuk tetap dalam kondisi presence, saya rasa dengan menjadi pendengar yang baik. Setelah menjadi pendengar yang baik, di situ bisa memunculkan kalimat pemantik yang sesuai dengan alur tirtanya sehingga bisa tetap fokus dengan apa yang dibahas dalam coaching tersebut sehingga memang alur tirta yang harus kita lalui ini bisa benar-benar bisa kita lalui dengan runtut tanpa tertinggal satu alur. Kemudian untuk yang pertanyaan keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Kira-kira kalau mau diperbaiki apa ya Bu? Berarti bahasanya kita tadi ya Bu diperbaiki untuk lebih formal lagi nggih. Kedepannya mungkin membuat percakapan atau dialog
yang lebih formal, lebih layak untuk diujikan dalam alur tirtanya ini. Mungkin kita bisa sering-sering ya Bu berlatih. Ada permasalahan apa, kita berlatih untuk coaching yang bergantian, kita menjadi coach, yang satu menjadi coaching, atau sebaliknya. Saya rasa seperti itu Bu refleksinya untuk hari ini. Mungkin masih ada umpan balik dari coach Anda. Untuk coach, apa yang Anda rasakan di coach? Kalau menurut saya merasa sangat senang sekali dan sangat nyaman sekali saat tadi proses coaching dengan Bu. Saya merasa dapat teman bicara yang sangat menyenangkan, sehingga mendapatkan solusi dari masalah apa yang saya hadapi di kelas. Mungkin cukup dari saya, Bu Rini. Silahkan, Bu Rini. Terima kasih Bu Ika untuk refleksi diri latihan coaching hari ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, sama rasa nyaman itu memang membuat kita lancar saja mau bercakap-cakap, jadi enak saja mengalir begitu. Memang butuh kedekatan emosi untuk bisa menjadi coaching dan coachee ini. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya sendiri sadar mungkin saking dekatnya dan itu kalau diupload di forum umum bahasa kita masih belum baku, masih bahasa dari hati ke hati. Jadi masih perlu belajar lagi, masih perlu jam terbang lagi, latihan lagi untuk bisa membedakan mana yang harus diupload menggunakan bahasa apa dan kemudian yang untuk privat menggunakan bahasa apa. Harus belajar lagi saya. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Untuk hadir penuh, baik di dunia maya maupun dunia nyata tentu mendengarkan dengan rasa, bukan hanya rasa singkatan yang diakronim itu, tapi memang benar-benar rasa hati, bisa berempati, merasakan kalau kita di posisi itu. Dan saya sudah mendapat bahasanya chemistry ya, kalau itu dapat chemistry-nya dari Bu Ika ini. Selanjutnya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan memperbaiki atau meningkatkannya? Belajar lagi tentunya, praktek lagi, supaya alur tirtanya jelas harus diulangi. Seperti kalau naik sepeda 1-2 kali belum lancar ya, nanti untuk ke 27 kali insya Allah lancar gitu. Selanjutnya, tulis hasil refleksi Anda. Senang dan bahagia bisa satu kelompok sama Bu Ika, bisa belajar dengan CGB hebat ini, senang. Pokoknya saya sebisa-bisanya, semampu saya, tapi berangkat gitu. Kemudian pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan saat di coaching? Karena di coaching oleh yang handal ya lega tentu saja. Lanjut ke direct message ini, besok sering-sering curhat-curhatan sama Bu Ika nanti akhirnya. Iya, masalah tiap hari kan beda lagi, ketemu anak beda lagi. Iya, pasti ada saja yang kita obrolkan kalau bener, kalau dipendem sendiri juga kadang nyesek, sempat merasa aku bisa ngajar gak sih, kok koyok ngene gitu. Ternyata dari teman-teman, dari hasil cerita itu dapat solusi. Syukur-syukur kalau memang teman-teman sudah bisa alur tirta ini, kita dapat solusinya alami dari kita sendiri. Begitu. Senang pokoknya bisa berkolaborasi dengan Bu Ika. Menjadi coach yang
Bu Rini Iya. dari Dari coach Hutahe jadi coach beneran ya. belajar coach-coachan. Iya. Rekornya Ya, saya sudahi ya, Mbak. iya. Berapa menit, Bu? Oke. 35 menit. Sudah lewat. Sudah Jadi cukup berat. udah ya. Kan 30